Halo YouTube, ketemu lagi dengan Max Motovlog. Kali ini saya mau membahas WSR. Sesungguhnya ada beberapa tipe WSR di dunia. Maksud saya di Indonesia. Nggak deh, itu kan Motomobi. Ini Max Motovlog. Jadi kita pakai cara Max Motovlog. Oke, jadi selamat sore, ketemu lagi dengan Max Motovlog. Di video kali ini saya mau bahas sesuatu yang sering sekali orang khawatirkan terjadi di jalan, yang membuat resah para pengendara jalan, pengguna jalan. Banyak lampu merah. Max Motovlog itu melihat WSR ini adalah sesuatu yang kadang dirasakan sama pengguna jalan lain, entah itu pengguna jalan motor atau mobil, di mana-mana. Kayaknya bukan cuma di Makassar, di tempat lain kayaknya penggunaan WSR ini yang bikin pengguna jalan lain resah. Setelah saya cermati, setelah Max Motovlog mencermati, menimbang, menerawang, mengukur, dan menitik beratkan, ternyata ada beberapa tipe WSR di Indonesia. Macet. Oke, jadi lanjut. Tadi setelah Max Motovlog menimbang dan segala macam, ternyata saya menemukan bahwa ada beberapa tipe WSR di Indonesia. Nah, jadi kalau kalian mau tahu, kalian itu pakai WSR yang tipe apa sih? Nah, jangan lupa nonton video ini sampai habis. Sebelum melangkah yang pertama, mari kita tekan tombol jempol ke atas biar channel ini semakin berkembang. Dan saya tidak pakai jam mati lagi. Sampai sekarang saya masih pakai jam mati. Curhat. Lah. Jadi tipe WSR yang pertama itu belok tapi nggak pakai WSR. Nah, ini banyak ini yang begini, bukan cuma ibu sebenarnya. Ada yang motor apa itu? Oke, lanjut. Jadi tipe WSR yang pertama itu belok tapi tidak pakai WSR. Bukan cuma ibu-ibu yang seperti ini, anak muda juga biasa. Jadi belok main belok saja, tidak pakai WSR. Oh, biasa yang begini angkot. Kalau di Makassar tuh PT-PT. Gambarnya seperti apa? Nah, ini PT-PT. Itu kalau mentang-mentang lihat penumpang satu saja di jalan, nah langsung belok. Tidak pakai WSR. Langsung hantam saja kiri. Yang begini yang bahaya kalau kita sementara jalan lambat terus ada di sisi kiri, tahu-tahu kendaraan itu belok kiri atau menepi, lah kena kita, Pak. Jadi apakah kalian masuk ke tipe WSR yang pertama? Coba pikir. Oke. Lalu tipe WSR yang kedua itu pakai WSR. Kalau mau belok pakai WSR.
Wasernya tetap nyala meskipun sudah belok. Dan wasernya tetap nyala sampai kapanpun. Nah, ini yang bagus. Mau belok pakai waser. Nice. Nah, yang kedua itu wasernya nyala terus. Jadi kita nggak tahu dia mau belok kemana. Meskipun di jalan misalnya dia waser ke kiri, terus di jalur kiri memang banyak belokan ke kiri, tapi tidak belok-belok. Karena pas kita sudah mati-matian kita sudah kesusahan mau kasih pelan-pelan kendaraan, ditunggu belok, tidak belok-belok. Itu sebenarnya apa ya? Nah, ini sebenarnya apa? Ada cara apa? Yang nyala terus tapi tidak belok itu sebenarnya tingkat bahayanya itu. Nah, ini yang belok nggak pakai waser. Itu tadi saya bilang PT belok nggak pakai waser. Yang wasernya nyala terus ini sebenarnya kalau bisa saya ukur, menurut saya ya tidak terlalu bahaya lah, cuma bikin greget begitu. Kita sudah tunggu belok, ya nggak belok-belok. Saya sampai beberapa kali tunggu orang gara-gara waser kirinya itu nyala terus. Ya mohonlah diperhatikan, kalau kan di dashboard motor itu kan ada beberapa indikator. Nah, salah satunya ada indikator waser. Nah, ini indikator wasernya saya nyala. Berarti kan artinya waser kalian menyala. Tolonglah diperhatikan yang seperti itu. Ya, sepele sih memang, bukan sepele, itu malah itu kan sebagai tanda orang lain kalau kalian mau pindah jalur atau mau belok kemana begitu. Jadi ya tolonglah diperhatikan. Terus yang ketiga, ini tipe yang kalau mau belok pakai waser. Wasernya ndak nyala terus. Oke, berarti tipe yang pertama sama yang kedua aman. Dia bisa lalui. Tapi masalahnya yaitu waser 0,5 detik sebelum belok. Wasernya menyala tepat 0,5 detik sebelum belok. Wah, bahaya. Ini juga banyak terjadi ke angkutan umum kalau saya lihat. Nice motornya, mantap. Angkutan umum ini paling sering begitu, apalagi mentang-mentang sudah lihat satu penumpang, boy, langsung hajar. Kadang juga ya ibu, tapi jarang yang seperti ini, ibu-ibu yang waser 0,5 detik sebelum belok. Saya masih belum pernah lihat atau belum pernah mengalami ibu-ibu yang waser 0,5 detik sebelum belok. Wah, bahaya. Misalnya kan kita jarak segini dengan si pelaku, misalnya kita mau ambil kanan misalnya. Wah, tahu-tahu di kanan ada tikungan, ada belokan. Nah, dia kan mau belok. Wah, 0,5 detik sebelum belok baru nyala waser. Aduh. Bahaya, kita kan jadi menabrak ini. Bukan maunya kita menabrak, tapi tanda beloknya itu, tanda wasernya itu yang terlambat menyala. Jadi
mau tidak mau pasti kena. Kalau kitanya sendiri tuh yang di belakang pelaku ini kurang lincah juga ya, pasti kena juga. Jadi apakah kalian termasuk pengguna WSR yang ketiga yang nyalain WSR 0,5 detik sebelum belok? Aduh, jangan seperti itu. Ini saya mau belok kanan, tapi WSR sudah nyala duluan. Ini sebagai tanda kan orang di belakang dan di depan di jalur kanan kalau kita mau belok. Nah, gini kan aman, nggak ada was-was. Saya mau belok kiri lagi. Nah, ini mobil mau belok kiri. Nah, gini kan bagus. Jadi yang di belakang punya waktu untuk melihat situasi, kondisi, dan persiapan diri menghadapi orang yang akan belok Jadi kita punya kewaspadaan kalau mereka mau belok. Oke, lanjut ke tipe pengguna WSR selanjutnya. Ini yang paling parah. Ini WSR-nya nyala, tapi kalau ini WSR-nya nyala kanan tapi belok kiri. Nah ini nih, iya, WSR-nya kanan tapi belok kiri, kejadian betul. Nah kan, baru tadi saya bilang WSR-nya nyala kanan tapi belok kiri. Kanan. Kita sudah prepare untuk menghindar ke kiri karena ternyata WSR-nya kanan. Ya, kita kena juga karena dia belok kiri. Kan susah. Yang kebanyakan begitu. Nah, biasanya saya tidak nyalakan ibu. Saya takut durhaka. Tapi ya kebanyakan gitu sih. Kalau kalian yang nonton video ini ya jangan sampai kalian termasuk ke pengguna WSR yang sudah saya sebutkan tadi. Belok nggak pakai WSR, tapi WSR-nya nyala 0,5 detik sebelum belok. Terus WSR-nya nyala tapi nggak belok-belok. Terus WSR kanannya nyala atau WSR kirinya nyala tapi belok yang sebaliknya. WSR kiri belok kanan, WSR kanan belok kiri. Karena yang seperti itu ya memang cuma hal sepele. Kalau kita pikir ya apa sih cuma WSR, tapi ya dampaknya di belakang itu yang nggak bisa kita tebak. Lagi motornya nggak pakai spion, atau yang pakai spion tapi ukurannya yang kecil, yang imut-imut. Jadi ya tolonglah saling menghargai sesama pengguna jalan, saling menghormati sesama pengguna jalan. Jadilah pelopor keselamatan berkendara, dan ya utamakan safety riding untuk keselamatan kita bersama. Jadi gimana? Apakah kalian merasa sebagai pengguna WSR urutan keberapa? Coba lihat WSR kalian. Ya semoga tidak. Semoga kalian adalah
pengguna kendaraan yang bijak. Rasa video tipe WSR kali ini cukup sampai di sini dulu. Oke, seperti biasa kalian mengerti lah. Buat saya pakai jam tidak mati lagi. Ini jam saya mati tapi saya mau pakai. Ini jam 4 sebenarnya, ini jam 4 atau setengah 5. Jam setengah 2. Jadi oke, tetap hati-hati di jalan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Ini kalau ending kenapa selalu dapat macet?